Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta selawat serta salam. Tak lupa kita haruskan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan aku membahas mengenai Shaum Ramadan. Sebagaimana tertera pada Suratul Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum kita tafsir surat tersebut, perlu kita pahami apa itu shaum. Shaum itu bahasa Jawanya itu puasa. Bahasa Jawanya itu puasa. Menurut bahasa, menurut terminologi, shaum itu adalah menahan diri, menahan sesuatu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Lalu apa itu menahan atau tahan? Tahan itu adalah tetap pada keadaannya. Misalnya, sekali lapar tetap lapar, tetap pada keadaannya. Tidak mungkin dong lapar itu tiba-tiba kenyang, karena Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu merubah. Misalnya kalau lapar dia baik makan, itu namanya mengubah keadaannya. Diri sendirilah yang akan mengubahnya. Nah, tahan itu artinya tetap pada keadaannya. Misalkan ketika orang lapar tapi belum datang waktunya, ya tetap lapar. Ntar kalau udah waktunya baru nyantap hingga kenyang, hingga setengah kenyang. Itulah yang dimanakan dengan tahan. Contoh yang kedua itu adalah misalkan aku merindukannya. Sekali rindu ya tetap rindu. Kalau melampiaskan begitu aja, nanti yang ada bukannya melepas, justru malah menimbulkan ketagihan. Makanya makanya dikatakan kepadanya, kalau rindu ya ditahan lah, jangan dilampiaskan. Sekali bertemu pasti candu, semakin bertemu pasti semakin candu, bukannya melepas. Itu kan panas. Kalau panas, makanya saya sarankan tuh kalau rindu tuh kalau bisa ditahan rindunya.
Dengan cara nahan rindu itu dengan cara nggak usah mikirin hal lain selain memikirkan persiapan rumah tangga. Ntar kalau udah nikah baru, itulah yang dinamakan dengan tahan. Apalagi contohnya, udah lapaskan saja, jangan ditahan. Kalau ada sesuatu tuh ngomong aja, jangan ditahan. Padahal kalau gue cinta sama dia, gue bakal pendem kok, tahan dulu hingga ada seseorang yang Allah takdirkan. Jadi itulah yang dimana dengan tahan. Mau buang air, mau kencing, kalau bisa ditahan hingga dapat kamar mandinya, hingga dapat toiletnya. Ntar kalau udah kebelet, kalau mau PHP itu wajar bagi orang. Mau kalau PHP ya nggak bisa nahan, itu wajar. Tapi intinya tahan sedikit napas, tahan sedikit. Kalau misalkan contoh lagi, kalau benda itu terbang gara-gara angin, diapain? Diamanin, tahan, biar nggak kemana-mana. Demikian pula dengan kalau punya anak tuh diapain? Ditahan, jangan sampai dia kemana-mana. Nah, demikian pula dengan nafsu. Apa itu nafsu? Nafas. Dia itu musuhnya, itu musuh dalam selimut. Dia itu musuh dalam selimut, musuh dalam kandungannya. Dia itu seperti bayi, dan gua itu orang tuanya. Bayi itu dipelihara mana sedangkan bayi, dia itu butuh ASI. Nafsu juga butuh ASI, air susu gua. Kalau udah cukup, dia bakalan kemana-mana. Intinya namun nafsu itu selalu bersikeras bermacam-macam. Namun nafsu itu selalu bersikeras, selalu bermacam-macam macam-macam akan alasannya, macam-macam keinginannya. Nafsu itu ada-ada aja deh keinginannya. Lah gua resah dong. Dia itu ada-ada aja maunya. Dia itu selalu suka manja sama gua.
Jadi diapain dong nafsu itu? Itu namanya itu mas, mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Biar dia itu nggak bakal kemana-mana. Didiklah diri sendiri itu dengan berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, berikan diriku takwaku. Allahumma ati nafsi taqwaha, berikan diriku takwanya. Berilah himbauan kepada diriku untuk bertakwa kepadanya. Didiklah diriku untuk bertakwa kepadamu, untuk takwanya. Jadi kalau nafsu itu suka nyuruh itu diladenin aja, itu jangan diladenin. Kalau nafsu itu nyuruh itu biarin aja, mau nyuruh ini kayak apa kayak terserah nafsu, tapi kita itu harus amanin nafsu itu. Nah dia itu maka nafsu itu saingan dari jiwa. Atau fitur apa, rohnya. Alastu birobikum, Allah tanya kepada rohnya. Lalu jawablah dia, qalu bala syahidna, benar kami bersaksi. Sedangkan nafsu itu bertentangan, itu saingan daripada jiwa. Makanya jiwa itu harus perang yang besar itu berperang melawan hawa nafsu. Jadi kalau nafsu itu menguasai jiwa, nanti lama kelamaan timbullah penyakit jiwa. Atau bahasa gaulnya itu gila. Jadi itu saja yang saya sampaikan kurang lebihnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada momen berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.